Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 5. Nah, di bab 5 kali ini kita akan belajar tentang mikrotik akses. Yuk, simak videonya. Nah, di sini kita akan memulai pembahasan bab 5 yaitu mikrotik akses. Masih sama di video sebelumnya, kita di materi Mikrotik Certified Network Associate. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode akses router OS. Teman-teman, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu metode akses mikrotik router OS. Nah, mikrotik bisa diakses melalui router OS atau perangkat yang menjalankan router OS tersebut atau biasa dikenal dengan router boot. Nah, cara akses mikrotik ini menggunakan real device ataupun bisa menggunakan router OS yang kita install di PC. Nah, jadi setelah perangkat mikrotik sudah tercolok ke PC, diperlukan aplikasi untuk mengaksesnya. Dan cara akses mikrotik beragam sekali ya teman-teman. Seperti kita bisa menggunakan serial console, keyboard, remote server, Winbox, FTP, QuickSet, dan WebVic, dan juga lain-lain. Dan untuk saat ini yang sering digunakan adalah kita menggunakan Winbox ya teman-teman. Ketika pertama kali kita berhasil mengakses mikrotiknya, maka ada informasi router OS default configuration. Nah, selain Winbox, kita bisa juga menggunakan FTP, teman-teman. Nah, FTP ini berfungsi untuk mengambil data si mikrotiknya. Nah, ada juga QuickSet dan WebVic, yaitu kita akan menggunakan HTTP. Jadi, nanti kita mengaksesnya itu melalui HTTP, menggunakan di aplikasi pencarian seperti Google ya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran administrasi jaringan mikrotik, kita menggunakan VNet Lab nantinya. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak punya perangkat akses. Nanti kita akan belajar untuk pembelajaran administrasi jaringan mikrotik menggunakan aplikasi VNet Lab. Yang kedua, kita akan membahas tentang akses router board menggunakan Winbox. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke akses router board with Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini. Ada laptop yang terhubung dengan router boot menggunakan kabel LAN. Nah, laptop terhubung di Ethernet 2. Nah, teman-teman bisa menghubungkan di Ethernet 2 dan seterusnya. Jangan dicolok ke port 1 ini karena ada firewallnya dan biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, setelah laptop sudah terhubung dengan router boot, pastikan lampu router bootnya itu menyala. Kemudian laptop buka aplikasi Winbox. Tampilan awal seperti ini ya teman-teman. Pastikan mikrotik tadi sudah teridentifikasi secara default atau identity hostname-nya mikrotik yang sudah ada MAC address-nya tapi belum ada IP address-nya. Nah, untuk pertama kali kita login MAC address, kita bisa klik connect. Nah, nantinya tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tampilannya ada router OS default configuration. Nah, nanti muncul ketika mikrotik kosongan dan first time diakses. Ini kalau kita first time mengakses mikrotik, nanti dia akan muncul seperti ini, tampilan router OS default configuration. Nah, di sini kita klik remove configuration. Nah, kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Di sini jika teman-teman ingin masukkan password, buat password teman-teman bisa isi. Di sini saya change no aja karena kita akan passwordnya kosongan. Nanti tampilan mikrotiknya seperti ini. Pada Winbox tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada QuickSet, interface, wireless, bridge, switch, IP, dan lain-lain. Nah, agar terkonek dengan router boot, pastikan firewall pada laptop kita sudah mati ya teman-teman. Sini kita akan cek
teman-teman ketikkan Windows Defender Firewall, dan nanti akan terarahkan ke layar ini, halaman ini. Nah, di sini turn Windows, pastikan sudah mati ya teman-teman. Sini kita turn off kan, kemudian kita klik OK. Yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox. Nah, kita sudah memasuki pembahasan yang selanjutnya. Nah, di tampilan Winbox ini kita bisa memberikan identitas atau nama untuk router kita. Nah, pada defaultnya hostname router itu Mikrotik. Ini hostname-nya Mikrotik. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Nah, caranya untuk mengganti hostname-nya, untuk mengganti teman-teman bisa klik sistem, kemudian klik identity. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Nah, saya ganti dengan nama saya sendiri saja. Kemudian di sini kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman, jadi Ika yang tadinya Mikrotik. Kemudian di sini kita akan mencari untuk IP address ya teman-teman. Sini kita bisa melihat fitur-fitur. Kita klik IP, kemudian kita klik address. Nah, di sini kita klik opsi plus tambah ini. Kemudian kita masukkan IP address kita. Kita lihat di Pnet Lab. Di sini IP address-nya 161 belakangnya. Kita masukkan 192.168.172.161. Kemudian kita masukkan prefix-nya 24 dan ether-nya kita pilih 2 dan kita klik apply. Nah, otomatis nanti networknya itu terisi sendiri ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menambahkan IP address pada Winbox. Yang keempat, kita akan bahas tentang pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, Winbox itu merupakan salah satu metode untuk mengakses Mikrotik. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fitur atau tampilan-tampilan pada Winbox dari mulai yang paling awal ini. Dan pastikan Winbox yang dipakai itu versi yang terbaru. Saya jelaskan yang pertama itu di sini kita sudah masuk ke tampilan awalnya. Ada connect to, login, password. Nah, di sini untuk connect ke Mikrotik kita bisa menggunakan MAC address ataupun menggunakan IP address. Di sini saya menggunakan MAC address. Nah, kemudian di sini untuk login kita menggunakan admin, untuk password kita kosongkan saja. Kemudian kalau kita sudah masukkan MAC address atau IP, kita bisa klik connect. Kita tunggu. Dan di sini untuk passwordnya kita silang saja, kita tidak akan masukkan password. Jadi kita silang saja. Nah, di sini saya akan mulai pembahasan atau menjelaskan fitur-fitur tampilan di Winbox. Kita mulai dari yang paling atas. Nah, admin ini adalah user yang digunakan untuk akses Mikrotik. Kemudian add informasi login kita menggunakan MAC address atau IP address. Di sini terdapat user. Di sini saya sudah mengganti usernya. Kemudian Winbox terkait aplikasi Winbox-nya sendiri. Kemudian di sini ada versi aplikasi Winbox. Saya menggunakan versi yang terbaru. Kemudian CHR. Di sini terdapat jenis Mikrotik. Dan lanjut kita ke bawah. Dan di sini terdapat session. Session menyimpan session Winbox kalian seperti menu apa aja yang ditampilkan. Dan ada setting untuk zoom in atau zoom out. Kemudian di sini terdapat dashboard, opsi undo, redo, save mode yang digunakan untuk remote access. Kemudian ada juga menu session. Kita di sini bisa klik kanan di sebelah session MAC address atau IP kalian di bawahnya dashboard. Nah, di sini kita bisa menambahkan add time ataupun waktu di Mikrotik kita. Kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa pilih add time. Sini dia menunjukkan waktu Mikrotik kita. Kemudian di sini kita bisa klik lagi, klik kanan, kemudian add date, itu tanggal. Kemudian kita klik kanan lagi, kita add CPU yang digunakan. Kemudian kita bisa klik lagi, ada memori. Dan di sini memori RAM Mikrotiknya. Kemudian ada uptime, dia berapa lama Mikrotik diakses. Nah, kemudian di sini ada fitur quick set.
yaitu kita konfigurasi cepat. Konfigurasi menu utama dalam satu layar saja bisa digunakan untuk mikrotik dengan fitur wireless. Kemudian di sini terdapat Chefsman. Dia mengontrol akses point yang lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Kemudian di sini ada interface, yaitu informasi interface mikrotik kita. Kemudian di sini terdapat fitur bridge ya teman-teman, bisa klik. Sini itu berguna untuk menggabungkan beberapa port menjadi satu jaringan network. Sini selanjutnya ada fitur mesh, yaitu untuk konfigurasi HWMPT pada wireless. Kemudian selanjutnya ada IP, banyak banget menu di IP, bisa konfigurasi firewall, address, dan lain-lain. Ada fitur routing, kita bisa menggunakan untuk proses melakukan routing. Dan ada sistem, di sini bisa melakukan banyak menu seperti shutdown, identity, dan lain-lain. Dan ada file, di sini isi harddisknya mikrotik. Kemudian di sini terdapat fitur log. Log itu dia mengonfirmasi terkait log kita. Kemudian di sini terdapat fitur radius, yaitu untuk radius klien. Dan di sini ada fitur tools, dia sebagai alat bandwidth test dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya ada fitur new terminal, kita bisa digunakan untuk konfigurasi secara perintah. Kemudian di sini ada make support.ref, membuat file support.ref yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting yang tidak jalan dengan baik. Yang kelima, kita akan bahas tentang akses router virtual PinetLab dengan Winbox. Oke teman-teman, di sini kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu akses virtual router mikrotik PinetLab with Winbox. Nah, untuk mempelajari mikrotik tidak harus menggunakan perangkat keras mikrotiknya, kita bisa melakukan secara virtual. Nah, untuk pelajaran administrasi jaringan mikrotik ini, kita akan menggunakan lab environment. Di antaranya kita akan memakai PinetLab. Nah, PinetLab sendiri adalah lab alat emulator jaringan paket. Nanti kita akan persiapkan environment PinetLab yang sudah tersedia, perangkat virtual mikrotik, kemudian persiapan aplikasi Winbox. Kemudian kita akan melakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian kita akan konekkan virtual mikrotik using Winbox. Oke teman-teman, di sini saya akan merunning PinetLab menggunakan VMware. Kita buka VMware-nya. Nah, di sini saya akan merunningnya untuk PinetLab-nya. Di sini kita start, kita tunggu. Untuk merunning PinetLab mungkin memerlukan waktu sekitar 2-3 menitan. Oke teman-teman, di sini untuk login ke PinetLab-nya kita menggunakan default root, kemudian passwordnya Pinet. Nah, di sini kita masukkan root. Nah, untuk passwordnya Pinet, dan kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192, IP address for Pinet 0. 192.168.172.152. Nah, kemudian kita akan login PinetLab ke Google ya teman-teman. Kita menggunakan Google. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 192.168.172.152. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk username saya sudah membuatnya. Untuk default console-nya kita ubah ke HTML console. Kemudian di sini kita masukkan kode yang tertampil ini. Dan kita login. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat topologi di PinetLab. Nah, teman-teman bisa geser kursor ke kiri, kemudian kita klik add an object, kemudian kita klik nodes, dan di sini kita klik mikrotik router OS. Nah, di sini untuk namanya mikrotik, ikonnya kita pilih yang router. Kemudian di sini kita save. Nah, di sini sudah muncul router mikrotiknya, dan kita
Sini ganti ya teman-teman. Kita ganti yang optionnya, kita hapus saja. Kita save. Dan di sini kita tambahkan lagi add an object, network. Dan kita akan membuat si ISP-nya. Kita ganti yang manajemen cloud ya teman-teman. Karena itu nanti kita dapat IP privat yang 192, kalau cloud 9 itu kita dapat IP privat yang 10. Kita pakai yang manajemen cloud dan kita save. Ikonnya sama, ikonnya itu kayak awan ya teman-teman. Kemudian di sini kita start mikrotiknya, dan di sini kita sambungkan ke ISP Telnet. Sini untuk Ethernet kita pakai yang 1, kemudian kita save. Nah, di sini teman-teman bisa geser. Kemudian di sini kita akan nyalakan terminalnya ya teman-teman. Pastikan HTML-nya kita sudah aktif. Kita buka kedua kali. Kemudian untuk login kita pakai admin. Passwordnya kosongan. Kita tunggu ya teman-teman. Oh, sorry. Kita ulangi. Sini kita end. Sini untuk masuk ke terminalnya kita CTRL C. CTRL yang sebelah kiri di tangan kita ya. Kemudian di sini kita bisa meminta IP address print. Kita akan meminta IP-nya. Dan sini kita dapat IP address yaitu 192.168.172.154/24. Di sini kita dapat IP DHCP-nya si Mikrotik Pinet Lab ini. Yang keenam, kita akan bahas tentang WebFig. Oke teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengakses router board with WebFig. Nah, untuk metode agar bisa mengakses Mikrotik, salah satunya yaitu kita menggunakan WebFig. Nah, WebFig sendiri itu diperkenalkan sejak router OS versi 50 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. WebFig ini support IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTP dan support HTTPS sebagai alternatif dari Winbox. Nah, untuk mengakses router board via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser atau aplikasi pencarian. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nah, pastikan teman-teman sudah masuk di Pinet Lab dan teman-teman bisa ketikkan perintah IP address print agar mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, di sini saya IP-nya 192.168.172.163. Nah, di sini untuk kita masuk aplikasi atau browser WebFig, teman-teman di sini kita masukkan IP-nya, IP yang tadi. Nah, kemudian di sini kita enter. Nah, di sini tampilan WebFig-nya seperti ini ya, teman-teman. Sama seperti Winbox karena dia alternatif dari Winbox. Kemudian di sini terdapat opsi quick set. Kita bisa klik di sini. Dan di sini seperti ini tampilan quick set. Kemudian ada terminal, opsi terminal juga di WebFig. Kita bisa klik. Nah, di sini kita konfigurasi menggunakan perintah-perintah. Yang ketujuh yaitu quick set. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu quick set. Di sini saya akan mempraktekkan atau memberitahu teman-teman tentang fitur quick set yang ada di Winbox ini. Nah, quick set ini dia bisa digunakan untuk konfigurasi router secara cepat dalam satu tampilan saja. Nah, quick set ini bisa diakses melalui WebFig ataupun Winbox. Oke, langsung saja kita praktekkan di Winbox.
Teman-teman, di sini kita silang saja untuk password. Kita cari yang fitur quick set. Sini kita klik. Kemudian di sini untuk konfigurasinya, teman-teman bisa melakukan di tampilan ini saja ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa konfigurasi untuk IP address, netmask, gateway, dan lain-lain. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana untuk Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke tampilan Winbox-nya. Kita cari yang quick set. Nah, di sini teman-teman bisa konfigurasi untuk IP address-nya, netmask, gateway, dan lain-lain dalam satu tampilan ini. Yang ke-8, Telnet dan SSH. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu remote access Telnet dan SSH. Dan di sini Asset on Terminal Command Line Interface, yaitu antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer melalui terminal. Dan di sini akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal memakai Winbox, dan terminal memakai Webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Sini kita untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinTP, dan seterusnya. Perbedaan antara Telnet dan SSH sendiri adalah Telnet tidak digunakan enkripsi atau Telnet tidak aman, sedangkan SSH menggunakan enkripsi. Jadi SSH itu lebih aman dibandingkan Telnet. Oke teman-teman, di sini kita akan praktekkan untuk Telnetnya. Sini teman-teman pastikan sudah buka Pinet Lab menggunakan IP. Di sini kita masukkan IP, kemudian enter dan service. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan perintah yang ada di layar. Sini Telnetnya sudah memakai port 23. Dan di sini kita bisa masuk ke command prompt ya teman-teman. Kita ketikkan command prompt, kita run as administration. Di sini kita masukkan IP yang tadi kita dapat, Telnet, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.172.163. Teman bisa melakukan perintah ini, lalu kemudian teman-teman akan masuk ke terminal Pinetnya. Kemudian di sini kita akan melakukan SSH menggunakan PuTTY ya teman-teman. Jadi kita run as administration, dan di sini kita masukkan IP yang tadi kita dapatkan. Sini IP DHCP 192.168, kita masukkan 192.168.172.163. Nah, untuk portnya pada defaultnya 22 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa buka di Winbox. Untuk SSH itu dia defaultnya port 22. Ataupun teman-teman ingin mengganti, bisa juga ya teman, nanti di PuTTY-nya otomatis akan ganti. Dan sini kita bisa open, kita tunggu ya teman, dan kita klik accept. Dan kita masukkan admin, kita Ctrl C, pakai kontrol yang sebelah kanan di keyboard ya teman, sebelah kiri, Ctrl C. Ya, jadi untuk SSH di PuTTY kita sudah berhasil, dan untuk Telnet juga berhasil.
Yang ke-9, konsep serial konsol. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas yang terakhir yaitu konsep serial konsol. Nah, jadi di serial konsol ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik kita. Nah, serial konsol sendiri dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau convert USB ke DB9. Serial konsol ini menggunakan program Hyper Terminal baud rate 10015200, data bits 8, party none, stop bit 1, dan flow control none. Jadi untuk cara menggunakan serial konsol itu seperti ini ya teman-teman. Kita pertama masukkan ke terminal seperti putih. Nah, di sini terminal putih atau halaman pertama putih yang muncul. Kemudian kita pilih convention type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Jadi teman-teman sesuaikan dulu ini serial lainnya juga speednya. Kemudian connection type-nya juga kita sesuaikan. Kemudian lalu speed baud rate kita memakai ya ini 115/200 ya teman-teman, khusus perangkat mikrotik. Nah, tadi adalah pembahasan bab 5 sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Apabila ada perkataan atau materi yang kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.